Ya, selamat siang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sesi ini akan saya melanjutkan materi tentang logam ya. Sebelumnya tentang logam-logam feritik atau mengandung ferris. Yang berikutnya adalah logam-logam non ferus ya, karena sebagai calon insinyur penerbangan, saudara tidak akan jauh dari aluminium yang merupakan material yang non ferus. Ya, oke. Ya, meskipun baja itu atau baja besi sebagai non ferus itu sebagai baja yang ya, logam ferus itu banyak digunakan dan murah dan memiliki jumlah yang banyak, tetapi kelemahannya apalagi untuk penerbangannya yaitu sifatnya yang sangat korosif, Bahkan korosifannya sangat kadang-kadang masif sehingga mengurangi kekuatan strukturnya. Dan itu harus dihindari. Stainless steel sebenarnya juga logam feritik yang anti korosi, tapi dari sisi bobot masih terlalu berat untuk digunakan sebagai struktur pesawat terbang. Ya, jadi penggunaan logam-logam feritik itu masih menjadi opsi terakhir. Ya, ini ada istilah-istilah penting mungkin nanti akan saya sebut ya. Mungkin ada beberapa yang sudah. Paduan yang sangat ketat sehingga pembentukan pada deformasi yang bisa diterima tidak bisa dilakukan disebut sebagai cast alloy. Ya. Sedangkan yang bisa terdeformasi mekanis disebut sebagai Wrought alloy, paduan kasar, paduan cor. Kemudian heat treatable adalah istilah di mana suatu paduan yang kekuatan mekanisnya ditingkatkan dengan pengerasan precipitat atau transformasi tensit di mana keduanya melibatkan perlakuan panas. Ya. Yang pertama adalah tembaga dan paduannya. Ya, tembaga itu CU ya, CU. Ya. Tembaga itu CU. Sini juga suatu unsur yang penting ya dalam penerbangan karena untuk pesawat-pesawat zaman sekarang semua sudah drive by wire. Jadi sinyalnya sudah elektrik semua. Bahkan yang dulunya itu mekanis diubah menjadi elektris karena tuntutan yang semakin tinggi ya, pesawat semakin besar, kemampuan manuver semakin tinggi, di mana mekanisme manual tidak akan bisa menangani hal itu. Misalnya ya, contoh misalnya, kalau pesawat-pesawat yang model dulu misalnya untuk menggerakkan aileron, atau untuk membelokkan itu menggunakan mekanisme tuas ya, kawat dan tuas, ada strength dan lain sebagainya. Tapi untuk pesawat besar Boeing itu halnya tidak memungkinkan, makanya ada kendali hidrolis yang diberikan sinyal elektris. Maka tembaga ini penting. Belum lagi sistem navigasi sekarang yang semua full elektrik, sehingga tidak bisa lepas dari tembaga sebagai pemeran utama dalam pengiriman sinyal elektrik ini. Tembaga dan paduannya memiliki kombinasi sifat fisik yang diinginkan, digunakan untuk berbagai aplikasi sejak zaman antik. Tembaga murni lembut dan getas sehingga susah untuk dimesin, tahan korosi berbagai dan lingkungannya di berbagai lingkungan. Sebagian besar paduannya tidak bisa dikeraskan dan dikuatkan sehingga pengerjaan dingin atau paduan solid solution yang digunakan untuk meningkatkan sifat mekanisnya. Salah satu anakan dari tembaga, produk sampingan dari tembaga adalah kuningan, ya, di mana tembaga ditambahkan zat zinc ya, sebagai elemen paduannya. Ya. Kuningan yang umum digunakan adalah untuk kuningan, naval, kuningan cartridge, logam mods, dan logam gliding. Aplikasinya adalah wadah cartridge, radiator mobil, instrumen musik, dan lain sebagainya. Ya, ini adalah klasifikasi tembaga dan paduannya, kuningan tadi itu. Ya. Berikutnya tembaga dengan paduan yang lainnya perunggu. Jadi kalau tadi kuningan dengan zinc, kalau dengan perunggu ini maka ditambahi elemen tin
aluminium, silikon, dan nikel. Paduan ini lebih kuat dari tembaga, tapi tetap memiliki ketahanan korozisi yang tinggi. Paduan tembaga yang bisa diperlakukan panas adalah tembaga berilium. Ya, UTS-nya sampai 14.400 megapascal, ini sangat tinggi ya. Bahkan dengan besi baja karbon tinggi pun kelihatannya masih tinggi ini. Memiliki sifat elektris dan korosi yang baik karena dia dasarnya adalah tembaga. Tahan esnya juga dilumasi dengan baik. Bisa dicor, pengerjaan panas dan pengerjaan dingin, kekuatan tinggi didapatkan dari pengerasan presipitat. Harganya mahal karena penambahan berilium. Aplikasinya adalah bantalan roda pendaratan, ya ini hubungannya dengan penerbangan. Kemudian peralatan operasi dan kesehatan gigi. Ya, aluminium dan paduannya memiliki badan rendah. Ya. Kemudian, ya ini adalah aluminium ya. Sebentar, saya sebelum masuk ke aluminium, saya akan menunjukkan video tentang bagaimana tembaga diproduksi. Nah, saudara bisa googling ini di YouTube. Ya, kita lihat sama-sama. Humans have been making things out of copper longer than any other metal. Archaeological digs around the world have unearthed copper vessels, tools, weapons, and jewelry dating back at least 10,000 years. Fast forward to today, and copper is one mineral we still really dig. Ya, ini adalah proses pembuatan tembaga. Modern civilization, and there's a lot of copper. It's used for electrical motors and wiring, high-tech gadgetry and plumbing. The metal known chemically as Cu is essential to modern living. Pure copper is rarely found in nature. It usually occurs with other elements like iron and sulfur. Ya, jadi kalau dicari di alam dia tidak akan ada zat tembaga yang Cu itu, tapi dia biasanya ditambang berdasarkan bersama tambang baja dan aluminium. To mine the copper-bearing rock, a huge drill chews into this Arizona terrain. It drills around 130 holes, at least 50 feet down. A truck pumps explosives into them. Ya, ini penambangannya dengan melubangi tanah, kemudian ditambahkan dengan zat peledak ya. Nah, ini diledakkan supaya tidak harus di ekskavator berlama-lama, jadi lunakkan. It's an explosion sequence designed to fracture as much of the copper-bearing rock as possible. Shovels scoop up the blasted rock, lifting 55 to 88 tons in one bite. The rock is less than 1/2 of 1% copper. Freeing the copper from it involves different techniques. The technique depends on whether the ore is iron oxide-based or sulfide-based. To process copper from oxide ore, they pile the rock in specially prepared leaching areas. They irrigate the rock with a diluted sulfuric acid solution. Over months, the solution percolates down and dissolves the copper. The copper solution drains into a pond. A pump transfers this solution to the plant. In this channel, the copper solution binds with an organic agent and floats to the top. They add an acidic solution that increases the concentration of the copper and makes it electrically conductive. They transfer the copper solution to a series of tanks that contain starter sheets of pure copper called cathodes. They pass an electrical current through the tank, and the copper migrates to the cathodes. At the outset, the cathodes are wafer thin, but over a period of 10 days, they thicken substantially. They're now an inch thick. Each one weighs about 275 pounds. The purity is now 99.99%. Ya, jadi ini menggunakan reaksi elektrolisis ya untuk menghasilkannya. Freeing copper from the sulfide rock is more difficult. It starts in a massive tumbler called a sag mill. Inside, steel grinding balls smash wet rock to pieces.
Exiting the mill, the smashed rock travels over a perforated conveyor to screen out smaller pebble-sized rocks. These smaller rocks continue on to different grinding mills. The larger rocks circle back to the SAG mill for another round. Once all the rock has been sufficiently ground, they add chemicals which coat the copper particles and mix in a frothing substance. The slurry flows into flotation tanks. Air blasts create bubbles that the chemically coated copper minerals attach to. The bubbles carry the minerals to the top of the tank and they overflow. After filtering the overflow, they have a concentrate that's now 25 to 30% copper. They transfer the concentrate by rail to a smelter facility. Here, it goes into several large beds. Each one is the size of 2 basketball courts. They add silica sand, creating a layer cake of sand and copper concentrate. The silica sand is known as a flux. It will serve as a purifying agent as the concentrate is smelted. In the intense heat of the furnace, the silica sand melts to form a slag that absorbs the iron and other unwanted minerals. The slag floats up and the copper sinks. Its purity is now 60%. Then it's into a second furnace, where they up the copper content to 98%. Coming up, there's much more to the story of copper. Ya, ini video tentang copper ya, tolong diperhatikan. Mungkin tugasnya akan tidak jauh dari itu. Ya, logam berikutnya adalah aluminium. Nah, ini merupakan logam yang sangat penting ya dalam kedirgantaraan, karena mungkin saya katakan 80% material yang digunakan dalam pesawat terbang itu berbasis aluminium. Ya, sampai sekarang ini ya, saudara sudah tahu alasannya. Pertama, dia tidak berat. Kemudian yang kedua, tahan korosinya bagus. Ya, dia juga konduktor listrik yang baik dan panas yang baik, tahan korosi. Paduannya mudah dibuat dengan keuletan yang tinggi. Ya, jadi aluminium yang digunakan dalam penerbangan bukan aluminium yang sering saudara jumpai di sekitar ya, karena lebih mahal. Kalau aluminium yang saudara sering jumpai di sekitar itu serinya seri 1 ya. Kalau untuk penerbangan biasanya yang paling sering digunakan 2024 dengan 7075 dengan perlakuan panas juga, ada heat treatment-nya untuk meningkatkan kekuatannya itu. Kelemahannya adalah heat relay-nya yang cukup rendah ya, sehingga dia mudah leleh dibandingkan besi atau baja. Ya, kekuatan mekanisnya dapat ditingkatkan dengan pengerjaan dingin dan dipadukan. Elemen paduan aluminium meliputi tembaga, magnesium, silikon, mangan, dan zinc. Secara umum, paduan aluminium diklasifikasikan menjadi coran dan mentah. Klasifikasi ini diatur dalam 4 digit ya. Untuk paduan coran, titik desimal disematkan di antara 2 digit terakhir. Setelah digit ini disematkan kode tempernya. Ya. F itu untuk fabricated, H itu strain hardened, O itu anneal stage, kemudian T itu tempered. Ini paduannya. Nah, ini lebih detailnya. Ya. Jadi untuk yang seri 1 itu biasanya untuk foil sheet dan sebagainya. Seri 2 makanya 2024 aerospace, seri 7 juga aerospace ya. Yang lain penggunanya juga banyak jenisnya. Ya, ini seri 7 ini paduannya zinc, seri 2 ini paduannya adalah copper. Ya. Ya, ini adalah cara pembacaan kodenya. Ya, ini adalah berbagai kode yang ada dalam seri-seri paduan logam paduan, misalnya ya 2024 T3 biasanya. T3 itu berarti dia solid heat treated and cold work. Ya, jadi dia diperlakuan namanya solid heat treated, kemudian cold work. Cold work itu mungkin dikeraskan, dipadatnya. Biasanya kalau 7075 T7 itu solid heat treated and stabilized. Ya.
Specific strength adalah rasio antara kekuatan tarik dan specific gravity-nya. Meskipun suatu paduan memiliki UTS yang lebih besar dibandingkan material dengan kepadatan lebih, contohnya baja, tapi jika dibandingkan dengan bobotnya, dia mampu menahan beban yang lebih besar. Ya, secara garis besar, aluminium ini tidak setinggi baja sebenarnya, tapi kalau menggunakan specific strength ini, ya, ini akan terlihat dengan bobot aluminium yang lebih rendah, dia bisa menahan beban yang lebih tinggi. Jadi itu biasanya kalau dalam kendaraan bermotor itu weight to power ratio namanya. Jadi mungkin kalau sudah membayangkannya, misalnya mobil-mobil seperti Hiace itu ya, 4x4. Secara power, secara tenaga mungkin dia lebih besar daripada mobil-mobil yang umum. Tapi karena bebannya berat, maka dia jadinya efektivitas kecepatan tenaganya tidak setinggi mobil-mobil biasa seperti Avanza dan sebagainya. Generasi baru aluminium lithium sudah dikembangkan untuk aplikasi penerbangan dan antariksa, memiliki kepadatan rendah, modulitasnya tinggi, dan ketahanan lelah yang prima, ketangguhan pada suhu rendah. Jadi sudah ada lagi namanya aluminium lithium ya. Sampai sekarang material ini saya belum pernah lihat fisiknya, jadi saya belum, ini wacana masih di luar ya, karena mungkin untuk mendapatkannya juga masih sangat mahal. Sebagai gambaran saja, PLTA yang kami kerjakan, penelitian yang kami kerjakan untuk menggunakan material dengan seri 2024 atau 7075 itu sebenarnya susah mencarinya sebenarnya, apalagi kalau bersertifikat, dan itu sangat mahal. Apalagi material yang aluminium lithium itu pasti akan lebih susah lagi. Mungkin hanya impor dari luar negeri yang bisa kita dapatkan material itu. Ya, sini saya mau memperlihatkan videonya, ya, bagaimana aluminium dibuat. Aluminum, so widely used today, and the world's most abundant metallic element, does not occur in a natural state. The most available source of aluminum is actually bauxite. Ya, aluminium ini material pembawanya adalah bauxite, jadi tidak aluminium yang ada. Bauxite is bonded to oxygen molecules. These bonds have to be broken by electrolysis to produce pure aluminum. Bauxite is carried by rail to the plant where it will be crushed. Then, through a chemical transformation called the Bayer process, alumina is extracted. This is then roasted in calciners to eliminate all moisture. This is alumina. It is transported by rail to the reduction facility. This plant has 432 pots in which a powerful electric current will be passed to produce electrolysis. An overhead crane dumps alumina into the pots. Then the electric current from the anode placed in the alumina passes through the alumina, which we see here right at the bottom of the pot. Via the process of reduction of the alumina at 950 degrees centigrade, the anodes lose volume and will have to be replaced. It's a continuous operation. Each anode has a lifespan of about 20 days. Spent anodes are recovered from the pot with this overhead crane and carried off to be recycled. They clean the aluminum rods, which will then be reused. Here we see the crust formed atop the anode. When the anodes are replaced, the accumulated impurities have to be recovered from the top of the pots. This is accomplished with these pincers. Then a new anode is inserted into the alumina, and electrolysis continues. The electric current breaks the molecular bonds. The heavier aluminum collects at the bottom of the pot, while the oxygen bound to fluorine is released as a gas, which is drawn off and treated. The liquefied aluminum remains at the bottom of the pot. It
has to be recovered in this huge crucible with a tube. The tube is dipped into the bottom of the pot, and a vacuum system draws the molten aluminum from the crucible. The aluminum is recovered in a short time. Air is vacuumed from the crucible by a flexible pipe held by an operator. The tube is finally withdrawn, and the overhead crane dumps another quantity of alumina into the pot. Thus, the aluminum fabrication process continues uninterrupted. The crucibles filled with molten aluminum are transported to the casting house. Their contents are poured into holding furnaces, which have a capacity of 60 tons. In these very hot furnaces, the molten aluminum is stored to await casting. Finally, casting begins. The aluminum is either semi-continuously vertically cast, producing ingots, sheets, or billets, or directly cast into semi-finished products. The cooling of aluminum pieces is accelerated by water sprays. The large rectangular ingots, which can weigh up to 25 tons, will head for hot rolling, eventually leading to fabrication of products such as aluminum foil. From 4 to 5 tons of bauxite have produced 2 tons of aluminum, which in turn produces 1 ton of aluminum. This particular plant produces 200,000 tons of aluminum annually, yet some other facilities can turn out as much as 400,000 tons. Ya, jadi itu tadi proses pembuatan aluminium. Oke, tugas Anda saya selipkan di sini. Saya selipkan di sini untuk memastikan Anda melihat yang saya jelaskan. Untuk yang bernim ganjil itu menjelaskan bagaimana produksi tembaga. Dari video tadi, silakan Anda bikin resume 1 halaman saja, PDF. Untuk yang genap, Anda menjelaskan produksi berdasarkan video tadi itu, bagaimana aluminium dibuat. Sama juga dalam bentuk PDF, 1 halaman saja, jangan lebih. Ya, itu saja. Jadi tugas ini hanya saya sampaikan dari tutorial video ini. Jadi kalau saudara menjaga di sana, tidak akan ada perintah apapun. Oke, saya lanjutkan sedikit lagi. Berikutnya adalah material magnesium. Ini sekarang lagi sangat populer, terutama kalau paling sering digunakan itu adalah untuk handphone kelas premium. Misalnya Samsung kelas S, Xiaomi yang mungkin seri Mi. Itu biasanya casingnya menggunakan magnesium. Ini merupakan material kuat, tapi lebih ringan daripada aluminium, magnesium. Tapi ini sangat reaktif logam. Jadi kalau terkena panas sedikit, dia akan memicu panas yang berlebihan. Berikutnya. Yang paling menonjol dari magnesium adalah kepadatannya, yang merupakan logam struktur dengan kepadatan terendah. Jadi lebih rendah dari minus 1,7 ini lebih rendah daripada aluminium. Jadi nanti dengan ukuran yang sama, dia akan lebih ringan daripada aluminium. Pada suhu ruang, magnesium dan paduannya susah dibentuk. Lah, ini tantangannya di sini. Ya. Kalau dalam kondisi ruang nggak dipanaskan, dia susah dibentuknya. Tapi dipanaskan, kalau berlebihan, dia akan terbakar juga. Sehingga semua fabrikasi dilakukan secara pengerolan dan pengerjaan panas pada suhu 200 sampai 350 derajat Celcius. Cairnya rendah, terkorosi dalam lingkungan air laut, pada atmosfer normal, memiliki ketahanan korosi dan oksidasi yang baik. Serbuk magnesium mudah terbakar ketika dipanasi di udara. Akibatnya penanganannya harus hati-hati. Ya, ini saya katakan tadi. Ya, handle ini cukup susah karena reaktif. Diklasifikasikan menjadi sebagai coran atau mentah dan ada yang bisa diperlakukan panas. Sistem penomorannya sama dengan aluminium. Aplikasinya di dunia penerbangan, misil, juga menggantikan plastik pada perangkat dipegang tangan atau handphone tadi yang sudah saya bicarakan. Nah, ini paduan dan kodenya. Berikutnya adalah titanium. Titanium ini juga material yang eksklusif ya, jarang digunakan karena dia kuat dan ringan. Ya.
Kalau sudah perhatikan dia sampai 1400 megapascal, jadi lebih tinggi dari baja. Tapi memiliki bobot yang lebih ringan, ya. Tapi tidak seringan aluminium yang paduan biasa ya. Dia masih 4,5 gram per centimeter pangkat 3. Ketahanan korosinya tinggi, digunakan pada struktur pesawat, kendaraan luar angkasa, implan operasi dan lain-lain. Jadi ini juga digunakan sering untuk tempurung buatan misalnya. Jadi untuk biomedis dia sering digunakan. Ya, karena tidak toksik. Jadi kalau dikenakan dengan organ tubuh itu tidak meracuni tubuh manusia. Ya. Kemudian ada juga logam refraktori. Ini biasanya digunakan untuk wadah pengecoran baja atau besi cor. Ya. Ini ada niobium, molybdenum, tungsten, tantalum. Titik cairnya 2468 derajat Celcius, jauh dari baja dan besi yang hanya sekitar di bawah 2000. Jadi cocok untuk wadah pengecoran. Molybdenum digunakan untuk ekstrusi cetakan dan lain sebagainya. Dan juga dia sering digunakan untuk dice ya. Dice itu cetakan biasanya misalnya pembentukan, misalnya bikin kap mobil dan lain sebagainya itu cetakannya menggunakan bahan logam refraktori. Ya, jadi ini aja yang saya sampaikan. Tadi tugasnya sudah saya sebut di tengah-tengah tutorial ini. Yang ganjil menjelaskan apa tadi tembaga, yang nim genap menjelaskan aluminium. Oke, saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.